98%-nya itu anggotanya adalah anggota manula. Kenapa? Karena pensiunan-pensiunan, tapi sebetulnya masih senang beraktivitas. Dengan adanya KWT itu bagian dari penyaluran, rileks mereka, bisa tetap bertemu, berinteraksi dengan ibu-ibu lain. Jadi di sini enjoy gitu. Kami memilih dari awal itu adalah sistem organik. Anggota kami ini sudah lansia rata-rata. Itu kan tentunya harus sangat menjaga kesehatan makanannya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kuat kami untuk memilih sistem organik dalam KWT ini. Ibu-ibu, kita berkebun ya hari ini. Yuk. Hari ini kita gemburin nih. Selamat bertemu dengan kelompok Panita Tani RW 04 Cempaka yang ada di Kompleks Perumahan Batan Indah, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan. Kalau dari sisi letak, maaf ini berada persis di pinggir jalan raya yang bernama Jalan Raya Serpong. Jadi maaf ya kalau kedengeran suara-suara bising mobil. Ya. Kelompok Panita Tani Cempaka ini anggotanya sebagian besar adalah pensiunan. Jadi umurnya sudah 60-an. Yang muda itu hanya 2. Ya, umur 30-an itu 2. Yang lainnya udah pensiunan semua. Namun dengan semangatnya yang luar biasa, mereka sama-sama ingin refreshingnya yang bermanfaat gitu. Bahkan kami punya moto KWT Cempaka, berdaya, bergaya, dan bahagia. Nah, itu dengan moto itulah maka taman atau kebun KWT Cempaka ini dikelola oleh ibu-ibu tersebut. Nah, metode bertani yang kami terapkan, kami memilih dari awal itu adalah sistem organik. Kenapa gitu ya? Pertimbangannya menurut kami sistem organik adalah sistem pertanian yang the best lah, yang terbaik ya. Nggak ada racun, nggak ada macam unsur-unsur yang membahayakan. Yang kedua, anggota kami ini sudah lansia rata-rata ya. Jadi mereka ada yang sudah punya komorbid. Sudah ada yang punya sakit diabetes, ya. Kemudian ada yang jantung, ada yang pernah diangkat karena payudara, kanker payudara. Nah, itu kan tentunya harus sangat menjaga kesehatan makanannya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kuat kami untuk memilih sistem organik dalam KWT ini gitu.
Di sini di Cempaka atau KWT Cempaka kami terbiasa dengan menyiram air lele, di mana air lele banyak mengandung bahan-bahan organik dan dapat menyuburkan tanah. Kandungan air lele ini terdiri dari NH3 dan NO2 serta dia memiliki pH 7 sampai dengan 8. Dan ternyata memang dia lebih bagus daripada air biasa. Dan ini sudah terbukti. Kami telah menyiram dengan 2 versi, di mana tanaman yang satu disiram dengan air biasa, namun dia perkembangannya tidak lebih bagus daripada yang disiram dengan air lele. Mungkin itu yang manfaat yang kami dapatkan, sehingga kami lebih suka menyiram dengan air organik. Ibu-ibu, mari kita panen. Ayo Bu, kita panen Bu. Hari ini kebun KWT akan panen kangkung, pokcoy, dan sawi. Kebetulan sudah banyak pesanan dari ibu-ibu di perumahan. Ibu-ibu, mari kita panen. Ibu-ibu, pokcoy sebelah sana ya Bu. Sawi sana, saya di sini. Ayo kita panen. Panen, panen, panen. Ini ya, kami panen hari ini lumayan, hasilnya cukup banyak. Tapi ini ada lubang-lubangnya sedikit karena kami organik. Walaupun ini ada lubang-lubang sedikit, tapi ini termasuk cukup sehat, layak untuk dikonsumsi. Anggota kami kan ada 40, kemudian masing-masing anggota itu sebagian itu kan tersebar ke 21 RT. Sehingga kalau kami panen nih, sebelum panen kami bikin list. Besok KWT akan panen pokcoy, perakiraan 8 kilo misalkan. Silahkan mendaftar. Itu dalam waktu singkat, nggak sampai nunggu besok, sudah. Terus malah kami, maaf ya ibu-ibu, kayaknya ini nggak semua bisa terpenuhi, nanti panen berikutnya ya. Manfaat berkebun bagi kami para lansia ya. Nah itu sungguh-sungguh menyenangkan karena kami bukan hanya berkebun, panen, yuk kita makan-makan ya, kumpul. Nah itu jadi ada kebahagiaan tersendiri ya, bisa berkumpul sesama lansia ya, berbagi bersama, saling menceritakan. Terus juga kalau ada yang sakit, kami juga saling mendoakan, berkunjung ke rumahnya ataupun ke rumah sakitnya. Nah ini penting sekali, menjadi sarana berkumpul, sarana sosialisasi, dan juga sarana edukasi, serta itu tadi sarana menjalin silaturahmi ya, itu. Dan saya pikir bagi lansia itu penting sekali. Mari Bu Igni, kita panen teh daun sanca ici ya. Kita mau bikin teh hari ini.
Jadi di sini di KWT Cempaka ini kita punya tanaman unggulan Sanca Ici. Nah, tanaman ini aslinya dari Amazon Peru gitu ya. Terus dikembangkan di berbagai negara, termasuk di Thailand, Malaysia, dan di negara kita sekarang juga sudah mulai untuk membudidayakan tanaman Sanca Ici. Pada saat saya mengadakan kunjungan ke Cilacap ya, di perkebunan Sanca Ici milik teman saya gitu ya. Saya pikir-pikir ini Cilacap kan daerah panas gitu ya. Tangerang juga panas gitu. Saya mencoba. Jadi saya coba bawa 2 bibit ya, 2 bibit ini ditanam di sini sama ditanam di sini. Saya nyoba dulu apakah dapat berkembang dengan baik. Ternyata ini perkembangannya cukup bagus. Pohon Sanca Ici ini ya, ini semua bagian sebetulnya bisa dimanfaatkan. Ya, di sini ada daunnya, kemudian ada buahnya ya. Buahnya. Nah, ini kita masih baru berbunga ini. Yang ini nanti akan menjadi buah Sanca Ici ya. Jadi kacang, namanya kacang bintang gitu ya. Nah, kemudian daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk teh ya, teh herbal. Kemudian kacang Sanca Ici-nya ini bisa dibuat berbagai macam produk ya. Salah satunya adalah minyaknya. Terus kemudian kulitnya itu nanti juga bisa dipakai untuk teh ya. Karena tanaman ini mengandung omega 3, 6, 9 ya. Yang hasil penelitiannya itu menunjukkan lebih bagus daripada omega yang dihasilkan dari ikan salmon begitu ya. Dan manfaatnya sangat baik sekali di teman saya itu karena dia punya besar gitu ya. Jadi dia sudah melakukan penelitian yang ada di Cilacap. Tapi secara internasional juga banyak sekali jurnal yang menyatakan tentang manfaat dan kandungan yang ada di dalam Sanca Ici ini. Untuk anak-anak gitu ya, itu akan menambah kecerdasan gitu ya. Omega 3, 6, 9 kan kecerdasan. Terus kemudian kalau lansia itu untuk mengurangi pikun gitu ya, menghambat pikun. Terus kemudian dia juga untuk kolesterol, menurunkan kadar kolesterol. Sekarang kita mau panen ya, panen daun Sanca Ici dan kita pilih yang tua-tua, yang kandungan omega 3, 6, 9-nya sudah cukup banyak. Ya, oke. Ayo Bu Igni, tolong ya. Kita bikin teh daun Sanca Ici, yuk Bu. Ya, ini daun Sanca Ici yang dari kita petik, kita panen tadi, kemudian sudah dibersihkan dan kita akan melakukan proses pengeringan menggunakan food dehydrator. Kalau di rumah kita tidak punya food dehydrator, kita juga bisa menggunakan amplop coklat, ya, amplop coklat, kemudian dilubang-lubangin supaya ada aliran udara panas. Kemudian kita angin-anginkan selama 3 hari. Kemudian itu sudah kering bagus. Ini ya, kita masukkan ke dalam alat food dehydrator ya. Nanti kita akan tunggu proses pengeringannya selama 4 jam. Ini prosesnya gampang sekali. Karena kita cuma menggunting-gunting begini. Sampai habis.
untuk yang kedua, hari ini kita akan membuat teh varian Sanca Ici, ya. Namanya adalah teh bahagia. Karena ini konsepnya kita menggunakan teh artisan, maka yang utama di sini ya teh sanca dari daun Sanca Ici-nya harus 50%. Baru kemudian ditambah dengan campuran yang lainnya. Ya, kita akan proses ya dari daun teh Sanca Ici-nya. Terus kemudian kita remet. Ya, kita remet. Teh Sanca Ici-nya harus 50%. Saat ini kita akan mulai mengolah lahan. Perkenalkan, saya Bu Susi. Sebagai anggota KWT, saya sehari-hari sebagai dosen biologi. Nah, pada dosen biologi itu ada tugas pengabdian masyarakat yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Nah, untuk itu saya akan mengolah tanah di lahan ini sesuai dengan fungsinya dan tahapannya. Dan saya ingin menunjukkan cara mengolah yang baik dan benar. Pertama-tama kita menggemburkan gedengan atau geludan ini. Tahapan selanjutnya yaitu kita menyebarkan pupuk kandang. Salah satu fungsinya adalah sebagai sumber organik, yaitu yang mengandung N, P, dan K. Tahap selanjutnya yaitu kita menebarkan sekam bakar dan sedikit sekam mentah yang berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah, porositas tanaman, dan juga untuk supaya kalau tanaman tidak terlalu kering. Jadinya kalau pas pada saat musim kering gitu, jadi dia akan menjaga porositasnya. Tahap selanjutnya yaitu dalam pengolahan tanah, yaitu kita menebarkan dolomit atau kapur pertanian, di mana kapur dolomit ini selain berfungsi untuk menetralkan tanah, dia karena mengandung kalsium, oksida maupun magnesium, kemudian juga dia meningkatkan produksi tanaman. Oke, setelah selesai semua tahapan ini kita biarkan 2 minggu. Nah, sebelah kanan ini yang udah ada yang siap tanam, olah tanahnya.
KWT Cempaka adalah wadah kelompok wanita yang interest terhadap bidang pertanian dan juga interest terhadap kesejahteraan sebetulnya. Ya, mengapa? Karena di dalam KWT itu kita melakukan kerja-kerja yang hubungannya dengan ketahanan pangan. Jadi dari mulai pemilihan jenis tanaman, kemudian juga di dalam KWT kita juga melakukan fungsi edukasi. Ya. Nah, tentang latar belakangnya, berdirinya itu berangkat dari begini. Tahun 2020 sekitar awal lah ya, itu di kompleks ini ada pelatihan hidroponik tapi dalam bentuk skala kecil, dalam bentuk baskom plastik. Nah, pesertanya itu lumayan banyak ya, ada 50-an gitu. Sebagian besarnya ibu-ibu. Nah, selesai pelatihan ibu-ibu tuh berharap ada kelanjutannya nggak sih gitu ya. Nah, akhirnya melihat semangat begitu, kebetulan saat pelatihan hidroponik kecil itu ada salah satu anggota DPRD di Tangsel di depan KWT ini ya, yang kebetulan beliau itu tinggal juga di kompleks ini. Nah, akhirnya melalui beliau inilah diinisiasi pembentukan kelompok wanita tani yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Harapan kami adalah yang pertama meningkatkan pendapatan ekonomi anggota KWT ya, dengan mereka hadir di sini mendapat ilmu, kemudian belajar produk dan sebagainya. Itu juga bisa mereka lakukan di rumah, mereka juga bisa menambah pemasukan. Harapan yang kedua adalah menjadikan KWT Cempaka ini lahan agrowisata. Pertama, pertaniannya sudah ada, kemudian produk-produk makanan dan minuman kami bisa kami jual, sehingga kalau ada yang berkunjung mereka terkesan, nah jadi berwisata ada produknya, kami udah siapkan juga. Terus yang terakhir sih inginnya bahwa keberadaan KWT ini bermanfaat untuk lingkungan, bukan hanya untuk anggota saja tapi lingkungan RW lebih jauh juga bermanfaat dan bisa dicontoh. Kami bersedia berbagi ilmu pengalaman kepada KWT lain atau warga yang membutuhkan, sehingga keberadaan kami itu bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi dan menambah wawasan kepada siapa yang tertarik ya, terutamanya kepada anggota, warga Batan Indah dan siapapun gitu. Silakan.